Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang kami muliakan kepada seluruh pengurus Masjid Rawzatul Jannah, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, kepada seluruh para jamaah dan kepada seluruh para hadirin yang alhamdulillah hari ini sama-sama menunaikan salat asar secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah kami dari Darut Tauhid DT Peduli, alhamdulillah kita kehadiran tamu dari Gaza Palestina, Syekh Ahmad Abu Hamdan dan Ustadz Taufan Januari selaku penerjemah ataupun tarjimnya. Beliau Syekh Ahmad Abu Hamdan ini juga selaku salah seorang pegawai di Kementerian Agama di bawah Kementerian Wakaf di Palestina, dan Ustadz Taufan beliau lulusan dari Al-Azhar Kairo yang insyaallah akan menjadi tarjimnya Syekh Abu Ahmad Hamdan. Jadi alhamdulillah beliau nanti akan menyampaikan isu-isu terkini. Tahu sama-sama kita akan menyimak kajian seputar Palestina yang insyaallah akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Abu Hamdan. Kepada Syekh Ahmad Abu Hamdan dan Ustaz Taufan, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya 'alim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita semua di majelis ini diberikan keberkahan bulan Ramadan dan menjadi majelis ilmu yang mana bermanfaat untuk kita semua, sebagaimana Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Semoga kita semua juga diberikan ilmu, sebagaimana juga Allah memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Semoga kita semua juga diberikan pemahaman, dan sebagaimana Allah memberikan hikmah kepada Luqmanul Hakim, semoga kita semua juga diberikan hikmah. Amin ya rabbal alamin. كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك، والله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ما مضى وأن يبارك لنا ولكم فيما بقي من شهرنا، اللهم آمين. Dan beliau mengucapkan kullu am wa antum bi khair. Di bulan Ramadan ini kita sudah melewati setengah dari bulan Ramadan. Semoga apa yang sudah kita lewati Allah terima amal ibadah kita, sedangkan yang belum kita lewati insyaallah semoga Allah senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita semua. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب أصحابه ويخبرهم بذلك، وكان من هديه أنه ينثر الحب على أصحابه نثرا، ونحن هنا من هذا المسجد نقول لكم أننا نحبكم في الله، وننقل لكم هذه المحبة والمشاعر من الشعب الفلسطيني. هو شعب مظلوم يحبكم، فأنتم منا ونحن منكم، نحن أمة واحدة، أمة الإسلام. بكم نعتز ونفتخر ونصاب ونصبر ونرابط ونجاهد على أرضنا فلسطين بإذن الله سبحانه وتعالى. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, merupakan orang yang paling besar rasa cintanya terhadap sesama. Kita tahu bahwasanya Rasulullah dalam berinteraksi dengan para sahabat begitu besar rasa cintanya. Tidak ada ikatan darah antara mereka, akan tetapi terdapat ikatan iman dan Islam sehingga lebih erat ikatannya. Lalu juga beliau berasal dari Gaza, dari Palestina. Tidak ada ikatan darah antara beliau dan kita semua di sini, akan tetapi kita semua diikat oleh ikatan iman dan Islam. Beliau mewakili masyarakat yang ada di Gaza. Mereka hari ini tengah berjuang mempertahankan tanah air mereka. Mereka dizolimi oleh tentara Israel. Mereka juga mengucapkan bahwa kami bagian dari jamaah sekalian,
Begitupun jamaah sekalian atau masyarakat di Indonesia, masyarakat muslim Indonesia merupakan bagian dari kami. Artinya kita semua adalah saudara yang diikat oleh ikatan iman dan Islam. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. جئناكم يا أحباب من أرض فلسطين، من أرض المسجد الأقصى، من الأرض المباركة المقدسة، نذكركم ونخبركم بما يدور على هذه الأرض المباركة، ونبين لكم ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي على هذه الأرض وهذا المسجد المبارك. Dan juga Nabi Muhammad SAW mengumpamakan perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya dalam ta'amul, dalam berkasih sayang, seperti halnya satu tubuh di mana satu bagian itu sakit maka bagian yang lainnya pun merasakan sakit. Kita tahu ketika kita sedang demam, mata ini senantiasa terjaga, tidak bisa tidur. Begitu seorang muslim dengan muslim yang lainnya diumpamakan oleh Rasulullah. Sekarang di Palestina mereka dijajah oleh Israel, di mana mereka mempertahankan tanah air dan kiblat pertama umat Islam di sana dengan jiwa dan raga mereka. هذا المسجد يا أحباب المسجد الأقصى الله سبحانه وتعالى بارك فيه، فقال في كتابه في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هو مسجد مبارك، هو معراج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا في المسجد الأقصى، عرج إلى السماء السابعة. هو أول قبلة للمسلمين، وثاني مسجد بني في الأرض بعد المسجد الحرام، وثالث مسجد تشد إليه الرحال الصلاة فيه تعدل وتساوي 500 صلاة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Dan Masjidil Aqsa, jamaah sekalian, kita tahu bahwa Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kita. Hal ini juga diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Aqsa itu Allah berikan keberkahan. Tidak hanya Masjidil Aqsa saja, akan tetapi daerah yang sekitar Masjidil Aqsa pun Allah berikan keberkahan. Lalu juga keutamaan dari Masjidil Aqsa ini, Masjidil Aqsa merupakan tempat mi'rajnya Rasulullah SAW naik ke langit ke-7 dan mengimami para anbiya di sana. Lalu juga Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Masjidil Aqsa ini adalah masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Dan Masjidil Aqsa keutamaannya selain itu merupakan satu di antara 3 masjid yang kita dianjurkan untuk mendatangi dan beribadah di dalamnya. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Maka solat di Masjidil Aqsa, kata Rasulullah, sama dengan 500 kali solat dibanding di masjid biasa. موسى عليه السلام، النبي موسى عليه السلام من شدة تعظيمه للأرض المقدسة دعا الله سبحانه وتعالى عند موته أن يقربه منها. وهذا يا أحباب يدل على عظم مكانة الأرض المقدسة والمسجد الأقصى عند الأنبياء جميعا. Tidak hanya pada zaman Nabi Muhammad SAW saja, para anbiya, para nabi, mereka merindukan Masjidil Aqsa. Nabi Musa alaihissalam berdoa agar di akhir hayatnya didekatkan dengan Masjidil Aqsa. Hal ini menunjukkan bahwa para nabi dan Nabi Musa alaihissalam mencintai Masjidil Aqsa dan mencintai tanah yang mulia ini. يا أحباب، إسرائيل تقوم بحملة ضد المسجد الأقصى وضد سكان فلسطين. إسرائيل يا أحباب تمنع أهل فلسطين من الوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه. نحن في غزة لا نستطيع أن نصلي في المسجد الأقصى رغم أنه يبعد عنا أقل من ساعة بالسيارة، ومن يستطيع من باقي سكان فلسطين الوصول إليه
إسرائيل تمنعهم وتقمعهم. قبل 3 أيام إسرائيل دخلت على المصلين في صلاة الفجر في صلاة الصبح وأخرجتهم بالقوة من المسجد وضربتهم بالعصي واعتقلت الشباب وضربت النساء، وهذا كله بسبب إخراج المصلين وإدخال المستوطنين اليهود داخل المسجد الأقصى لإقامة شعائرهم الدينية المزعومة. وبالإضافة إلى ذلك تقوم بعملية تهويد لقواعد وأساسات المسجد الأقصى وتقوم بعمل حفريات من أسفله بهدف هدمه وإقامة هيكل سليمان هيكلهم المزعوم. Dan yang selanjutnya yang tengah terjadi saat ini di Palestina dan di Masjidil Aqsa, masyarakat Muslim Palestina itu tidak bisa dengan bebas mendatangi Masjidil Aqsa dan sholat di sana. Beliau orang Gaza, beliau tidak bisa masuk ke tepi barat Masjidil Aqsa, tidak bisa sholat di sana. Mereka dilarang untuk sholat di sana. Lalu bagaimana ketika kita melihat berita bahwa masih ada orang-orang yang sholat di sana? Betul jamaah, di sana masih ada orang yang sholat, akan tetapi terdapat persyaratan-persyaratan untuk mereka bisa masuk ke sana. Salah satunya umur mereka itu tidak kurang dari 50 atau 60 tahun dan mereka tinggal hanya di sekitaran komplek Masjidil Aqsa. Lalu juga tidak hanya itu, 3 harian yang lalu kita mungkin juga menyaksikan di berita atau di kanal berita di media sosial, kita tahu terdapat kezoliman yang terjadi di Masjid Qibli di komplek Masjidil Aqsa. Pada sholat subuh, mereka orang-orang tentara Israel masuk ke masjid dan memukuli jamaah sholat subuh, lalu melempari mereka menggunakan gas air mata sehingga mereka harus keluar dari masjid. Tidak hanya laki-laki saja jamaah sekalian, perempuan, ibu-ibu, mereka pun menjadi korban dari kebiadaban ini. Dan juga pemerintah Israel sekarang menggali bangunan di bawah bangunan Masjidil Aqsa. Dan satu saat kita tidak tahu apakah pondasi Masjidil Aqsa ini akan tetap tegar berdiri dan bisa saja nantinya akan roboh. Mereka menggali itu karena mereka meyakini akan adanya Haikal Sulaiman di dalamnya. نحن الشعب الفلسطيني يا أحباب نقدم وما زلنا نقدم كل ما نملك للدفاع عن أرضنا وعن الشعب عن المسجد الأقصى. يا أحباب نقدم أرواحنا شهداء وأبنائنا شهداء ونقدم ونضحي بأموالنا وبكل شيء من أجل الدفاع عن أرضنا وعن الشعب الفلسطيني وعن المسجد الأقصى. يا أحباب نحن يعني لدينا في سجون إسرائيل ما يقارب 7,000 أسير، منهم 250 امرأة وهناك أيضا أطفال، وهذا كله بالإضافة إلى ذلك أيضا إسرائيل تحاصرنا في غزة وتمنع عنا أبسط مقومات الحياة من أجل كسر إرادتنا في دفاعنا عن أرضنا وعن المسجد الأقصى. Dan mereka ini masyarakat Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, mereka mempertahankan tanah air mereka, mempertahankan kiblat pertama kita, jiwa dan raga mereka, keluarga mereka menjadi syahid, anak-anak mereka menjadi syahid. Tidak terhitung berapa harta yang mereka keluarkan untuk mempertahankan tanah air mereka. Lalu juga yang terjadi di sana, mereka sekarang terdapat keterbatasan khususnya di Gaza. Beliau ini di sana diisolasi, jadi mereka tidak mempunyai pekerjaan sehingga mereka hanya bisa menunggu uluran tangan dari masyarakat Muslim di luar Palestina. Lalu juga tidak kurang dari 7.000 orang Palestina yang di penjara Israel, 250 diantaranya yaitu perempuan, dan mereka yang mengandung melahirkan anak-anaknya di dalam penjara. نحن كشعوب إسلامية واجبنا يا أحباب تجاه المسجد الأقصى أن نكثر من الدعاء لأهلنا في فلسطين بأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى على إسرائيل، وأن نكثر من الدعاء للمسجد الأقصى بأن يحفظه الله سبحانه وتعالى. وكذلك يا أحباب نحن في شهر رمضان، شهر فضيل،
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على إخراج الصدقة والإنفاق والإسراع في ذلك، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود من الريح المرسلة في الصدقة والإنفاق، وليس أفضل يا أحباب من إخراج الصدقة والإنفاق لأهل فلسطين. هذه الصدقات التي تساعدهم على الثبات على أرضهم وعلى الرباط على أرضهم ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي. Dan juga yang selanjutnya kata beliau, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara muslim kita di Palestina sana? Yang pertama adalah doa. Di bulan Ramadan, di mana doa-doa juga terdapat waktu doa-doa diijabah, tidak tertolaknya doa-doa kita. Salah satunya yaitu ketika kita akan iftar, maka dari sekian doa yang kita panjatkan, maka sisakanlah doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan juga beliau yang kedua melanjutkan bahwasanya di bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mudah untuk bersedekah, orang yang paling dermawan, orang yang paling cepat dalam mengeluarkan hartanya. Saking cepatnya beliau diumpamakan seperti angin yang berhembus, tidak hanya cepat akan tetapi dirasakan oleh sekitarnya. Maka jamaah sekalian, sedikit atau banyak harta yang kita sisihkan untuk masyarakat atau saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah mereka pakai untuk mempertahankan tanah air mereka, mempertahankan akidah mereka, mempertahankan kiblat pertama kita yaitu Masjidil Aqsa. ويا أحباب لابد أن نعلم ونتيقن أن الله سبحانه وتعالى سينصر عباده المؤمنين. الله سبحانه وتعالى وعدنا بالنصر على إسرائيل في كتابه العزيز وقال وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. هذا وعد الله سبحانه وتعالى لنا. وفي الختام يا أحباب لابد أن نقدم شكرنا وامتناننا نيابة عن الشعب الفلسطيني لدولة أندونيسيا حكومة وشعبا ومؤسسات هذه الدولة العريقة العظيمة التي تقوم على بناء المساجد والمستشفيات عندنا في غزة. كذلك لابد أن نشكر مؤسسة دار التوحيد، هذه المؤسسة الكبيرة التي تسعى جاهدة لإيصال المساعدات للفقراء والمساكين والمحتاجين من سكان فلسطين وأهل غزة على وجه الخصوص، وتقوم على إنشاء محطات التحلية للمياه وبناء مراكز التحفيظ. كذلك يا أحباب لا ننسى أن نقدم شكرنا لكم في هذا المسجد على حسن استماعكم لنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنة عالية قطوفها دانية. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. Dan juga beliau menyampaikan bahwasanya beliau menyampaikan rasa terima kasih beliau kepada masyarakat Indonesia yang selama ini sudah mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan atau program-program yang diadakan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya yaitu masjid dan juga rumah sakit yang dibangun di Gaza, di tempat beliau di Gaza. Lalu juga beliau berterima kasih kepada Yayasan Darut Tauhid yang sudah melaksanakan program-program yang mana bisa meringankan beban mereka di sana, fakir miskin di sana terbantu, dan juga mereka ini salah satunya tidak bisa menikmati air yang layak. Akan tetapi Darut Tauhid melalui partisipasi dari para donasi di Indonesia termasuk dari Aceh ini membangun pabrik air yang bisa menyediakan untuk masyarakat Palestina, setidaknya kita ingin mereka menikmati air minum yang layak. Lalu juga beliau berterima kasih kepada para jamaah sekalian sudah berkenan untuk hadir dan membersamai kami di sini
bersama-sama. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, diberikan keluasan rezeki, diberikan kesehatan anak-anak yang soleh dan soleha. Lalu juga beliau tadi berkata bahwasanya insya Allah sebagaimana dahulu Allah menjanjikan kepada kita kemenangan, kita harus yakin bahwa Masjidil Aqsa kelak akan kita bebaskan. Dulu orang Yahudi masuk ke Masjidil Aqsa lalu dibebaskan, dan sekarang orang Yahudi masuk kembali ke Masjidil Aqsa dan yakin janji Allah itu pasti. Insya Allah satu waktu kita akan membebaskannya. Sebagaimana kita memasuki beribadah ke Masjidil Haram dengan mudah, maka kita juga insya Allah bersama-sama kita akan sholat di sana di Masjidil Aqsa dengan mudah, bersama-sama sholat di sana. Dan di akhir kalimat beliau mendoakan semoga kita semua berkumpulnya kita di sini, insya Allah berkumpulnya juga kita di surga bersama-sama bersama para siddiqin, solehin, dan juga syuhada, orang-orang syahid dan para nabi, insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sekian penyampaian dari beliau jamaah sekalian, dan kita akan menyaksikan video. Mohon izin Ustadz. Ada. Ya, jamaah sekalian, ini salah satu video di mana masyarakat Palestina di saat melaksanakan ibadah salat tarawih diganggu oleh tim Israel. Nah, di mana di sini semua masyarakat Palestina yang sedang melaksanakan ibadah ditembaki, dipukul, bahkan sampai didorong, sampai ada yang jatuh dari jamaah ya, dari saudara-saudara kita di Palestina. Ini bahkan baru-baru ini terjadi. Nah, video ini yang menampakkan bahwa betapa kejamnya Israel itu terhadap Palestina, saudara-saudara muslim kita yang ada di sana. Nah, alhamdulillah kita DT Peduli hadir di Palestina dengan membawa sebuah program pabrik air minum penyulingan air bersih. Nah, insya Allah mungkin kita bisa lihat videonya di next saja. Video satu lagi, Ustaz. Ya, ini juga video yang baru-baru ini. Nah, ini juga merupakan salah satu program yang kita usung di Palestina berupa pabrik penyulingan air bersih. Sebagaimana yang kita tahu, kondisi air bersih di Palestina itu hanya 0,00 sekian persen yang bisa dikonsumsi. Nah, makanya hadir DT Peduli di Palestina, kita membuat satu pabrik penyulingan air bersih di mana ini bisa memfasilitasi saudara-saudara muslim kita di Palestina untuk bisa mendapatkan air bersih. Nah, alhamdulillah ini langsung ketika peletakan batu pertama dimulai dari pembangunan September 2021 sampai dengan sekarang, alhamdulillah pabriknya sudah mulai beroperasi, dan kita juga sedang berikhtiar untuk pengadaan mobil tangki air untuk pergerakan distribusi airnya semakin luas di kawasan Gaza Palestina. Nah, maka daripada itu kami dari Darut Tauhid mengajak ayah bunda jamaah sekalian untuk ikut berkontribusi, berdonasi untuk program pabrik air minum ini, dan insya Allah sedekah dari jamaah sekalian walaupun itu kecil, itu sangat berarti buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan insya Allah kita mulai mungkin saja dengan membuka komitmen untuk jamaah sekalian yang ingin berdonasi di pembangunan pabrik air minum Indonesia Palestina ini. Baik, mungkin Ustadz kita langsung mulai saja, Masya Allah. Ya. Ya. Ya, barusan tadi sudah ditayangkan bagaimana pabrik air minum di sana, dan kami membuka kesempatan kepada jamaah sekalian, barangkali ada berkenan untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk masyarakat di Palestina di program air minum ini. Kami akan coba buka komitmen di satu angka. Angka ini bukan berarti kita harus
di angka tersebut ya Ustadz ya, Iya, atau betul, boleh betul, Ustadz. lebih ataupun kurang. Akan tetapi barangkali ada yang ingin di angka tersebut, boleh nanti mengangkat tangannya jika berkenan, dan sebagai tanda syukur kami kepada para jamaah, insya Allah nanti Syekh akan menyematkan syal kepada jamaah yang berkenan untuk berpartisipasi dan berkontribusi di program air minum ini atau air bersih ini. Baik, kita mulai di angka 5 juta mungkin, Ustaz? Boleh? Ya. Masya Allah, insya Allah kami buka komitmen pertama dengan momen angka 5 juta rupiah. Bagi jamaah sekalian yang ingin menitipkan donasinya sebesar 5 juta rupiah, bisa langsung menjumpai teman-teman relawan kita. Nah, mudahnya jamaah sekalian, ketika berkomitmen, jamaah sekalian tidak harus mengasihkan uang cash di hari ini. Nanti bisa ketika uangnya sudah terkumpul, nanti bisa langsung ditransfer ke rekening donasi yang sudah DT Peduli sediakan. Nah, ada ya jamaah sekalian, di angka 5 juta untuk program pabrik air minum Palestina. Silakan bisa langsung angkat tangan, nanti teman-teman relawan kita akan menjumpai jamaah sekalian. Masya Allah. Iya, silakan untuk momentum 5 juta rupiah. Ini penawaran dari kami, tidak membatasi angka sebetulnya, akan tetapi jika berkenan untuk mengikuti di momentum 5 juta rupiah, disilahkan dan boleh mengangkat tangannya jamaah sekalian. Iya. Baik, 5 juta rupiah untuk pabrik air minum. Insya Allah. Ada dari jamaah Ada? sekalian? Silakan Bismillah. angkat tangan dan nanti teman-teman relawan kita akan menghampiri. Dan insya Allah sebesar sedikit apapun donasi yang jamaah sekalian berikan itu begitu bermanfaat bagi saudara kita yang ada di Palestina. Dan walaupun itu hanya 1.000 rupiah, 1.000 rupiah itu insya Allah Allah akan lipat gandakan. 1.000 rupiah kita kasih, maka Allah akan berikan ke kita 1 juta. Nah, maka daripada itu kami mengajak jamaah sekalian yang ingin berdonasi untuk pembangunan pabrik air minum, silakan angkat tangan dan nanti teman-teman relawan kita akan menjumpai untuk menulis komitmen yang jamaah sekalian buatkan. Masya Allah. Baik, di momentum 5 juta, sebelum nanti berpindah Ustadz, tampaknya Ustadz, Ya. ke momentum selanjutnya. Siap. 5 juta rupiah, ada jamaah sekalian? Di 5 juta rupiah, bismillah. Masya Allah. Kita hitung mungkin Ustadz ya? Iya, boleh? 1, 2, 3. 3. Iya, Masya Allah. Mungkin kita turunkan. kita turunkan Ustaz ya? Ya, Ustaz. Masya Allah. Baik, jamaah sekalian, kami coba di momen 3 juta rupiah untuk pembangunan pabrik air Indonesia Palestina yang ada di Gaza. Silakan bagi jamaah sekalian yang berkenan, boleh langsung angkat tangan. Insya Allah nanti teman-teman relawan kita yang akan menyapa jamaah sekalian untuk mencatat nama dan nomor HP. Masya Allah. Baik, di momentum 3 juta rupiah, bismillah. Barangkali ada yang berkenan untuk berpartisipasi di 3 juta rupiah, jamaah sekalian silakan. 3 juta rupiah, bismillah. Masya Allah. Silakan jamaah sekalian. Ada? Sepertinya Ustaz Kita mungkin hitung. kita coba Turunkan kembali Ustaz. Oh, ya, baik, Masya baik, Allah. baik. Baik, kita hitung dulu. Ya. Ya, Kita 1, 2, 3. Tiga. Masya Allah. Ya, bismillah, Masya Allah. Ya, baik jamaah sekalian. Kami coba di momen 1 juta Ustaz ya. Masya Allah. 1 juta, bismillah. Ya, silakan ya Bunda, jamaah sekalian yang ingin ikut berdonasi untuk program pabrik air di momen 1 juta rupiah. Insya Allah dengan 1 juta rupiah itu bisa memberikan manfaat sekota Gaza. Amin ya Allah. Bismillah, 1 juta rupiah. Oh ya, untuk pengingat, untuk informasi bahwa komitmen ini bukan berarti hutang jamaah sekalian, tidak ada hutang. Kami pun tidak menuntut jika ternyata di kemudian hari saya tidak punya uang nih Ustaz, bagaimana? Sementara ini tanggungan saya masih beberapa kali lagi. Tidak apa-apa, ini hanya ikhtiar kita, saja, komitmen kita memfasilitasi untuk menabung di program air minum ini. Maka dari itu bisa dicicil, kita punya uang hari ini boleh, di minggu selanjutnya tidak ada uang, tidak apa-apa. Di minggu selanjutnya ternyata ada rezeki, boleh disalurkan, atau di bulan selanjutnya lagi
boleh disalurkan atau belum ada rezeki, tidak apa-apa. Kami di sini hanya memfasilitasi. Silakan di momen 1 Masya juta. Allah. Bismillah. Ya, Ada? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh Ustaz, silakan maju berkenan, Ustaz. Insyaallah Syekh akan menyematkan mungkin sel menyematkan untuk syalnya. Silakan Ustaz. Masya Allah. Barakallah. Ada lagi Ustaz, Masya Allah, panitia. jamaah sekalian 1 juta rupiah Bismillah. untuk pembangunan program pabrik air Palestina. Ustaz, Ya kita Masya tahu Allah. bahwa silakan Ustaz. Masya Allah, Amal luar biasa. yang Alhamdulillah. senantiasa mengalir yaitu anak-anak kita yang soleh dan soleha, ilmu yang bermanfaat dan juga sebagian harta yang diinfakkan untuk maslahat kaum mukminin atau muslimin sehingga bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Silakan Ustaz. Kita tahu bahwa air minum ini bermanfaat untuk mereka sehingga mereka juga bisa beribadah di sana. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita dan menjadi pahala kita pemberat nanti di hari akhir insyaallah. Amin. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi jemaah sekalian di angka 1 juta. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Ya silakan kepada panitia. Oh, Ustaz. Oh, silakan. Ya. Masya Allah, luar biasa. Jazakallah khair, Ustaz sekalian. Bapak. Langsung saya jumpain relawan kita untuk di data nama dan nomor HP-nya. Semoga dilipat gandakan terutama di bulan Ramadan dan malaikat pada setiap harinya turun ke langit dunia dan juga mendoakan mereka-mereka yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan malaikat mendoakan agar hartanya diganti dengan yang jauh lebih baik dan dilipat gandakan. Ya. Insya Allah sedekah ayah bunda ini jamaah sekalian 1 juta Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat. Dalam artian di dunia jamaah memberikan 1 juta, mungkin di akhirat akan Allah kasih 700 juta rupiah. Dikali 700, Masya Allah. Baik jamaah sekalian, ada lagi di angka 1 juta rupiah untuk program pabrik air minum Indonesia Palestina. Silakan jika ada boleh langsung angkat tangan dan menjumpai relawan kita yang ada di dalam masjid. Silakan 1 juta rupiah sebelum beranjak ya mungkin saja Masya Allah. ke betul, momentum selanjutnya terakhir mungkin. 1 juta rupiah sebelum 1 juta dihitung. rupiah terakhir, Masya Allah masih ada. Oke baik. Oke mungkin Ustaz kita hitung saja. Hitung ya. 1, 2, 3. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, mungkin Ustaz ini terakhir yang mungkin terakhir Ustaz ya. Boleh Ustaz. Masya Allah. Baik. Yang terakhir, insya Allah kami coba membuka momen di angka 500.000 rupiah. 500.000 rupiah untuk program air minum di Gaza. Di Gaza Palestina. Di Palestina. Iya. Kalaupun tadi ada yang terlewat, oh saya ingin momentum yang sebelumnya, boleh menghubungi kami setelah acara ini. Tidak kami batasi, silakan. 500.000 dalam 1 bulan 50.000 tidak apa-apa Ustaz. Tidak apa-apa boleh Ustaz. Ternyata bulan selanjutnya kita mempunyai rezeki berlebih mungkin 100.000 atau 50.000 lagi tidak apa-apa. Kita hanya memfasilitasi jamaah sekalian untuk menabung di program air minum yang difasilitasi oleh Darut Tauhid Peduli. Iya. Silakan. Silakan jamaah sekalian di angka 500.000 boleh langsung angkat tangan. 500.000. 500.000 rupiah. 500.000 program air minum untuk masyarakat Gaza di Palestina. Masya Allah. Bismillah. Ya. Ada? Bismillah 500.000 jamaah sekalian. Ada 500.000? 500.000 untuk program pabrik air minum Palestina. Ada jamaah sekalian, jika ada boleh langsung mengangkat tangan dan nanti teman-teman relawan kita akan menghampiri untuk mendata nama jemaah sekalian. Baik, bagaimana? Ada? Masya Allah. Oke, mungkin Ustaz kita mungkin gimana? Kita hitung saja mungkin ya. Baik. Masya Allah. Ini mungkin nanti bisa menghubungi tim kami selesai acara ini karena memang waktu yang disediakan juga kami terbatas. Dan mudah-mudahan kita masih bisa bersilaturahim dan bertemu lagi. Maka kami hitung di momentum 500.000 untuk menutup itu. Amin, amin, insya Allah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih buat jamaah sekalian atas waktunya. Insya Allah
Bagi yang ingin berfoto dengan Syekh, kita buka bisa berdokumentasi. Silakan untuk jamaah yang ingin berdokumentasi dengan Syekh, dipersilakan untuk merapat ke depan dan kita akan foto bersama. Baik, kita tutup Ustadz dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.